Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita, upaya pemahaman Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Islam merupakan ajaran yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi aktual dan dimensi konseptual. Selalu sesuatu yang konseptual menurut Islam adalah semua yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini sebagai umat yang baik kita harus melaksanakannya tanpa reserve. Sedangkan dimensi aktual merupakan refleksi dan realitas yang terjadi dan dilakukan oleh penganut agama yang bersangkutan. Kalau menelaah konsepsi Islam, barangkali dapat kita banggakan bahwa Islam mempunyai banyak konsep, dan itu telah dibuktikan kebenarannya serta merupakan pegangan umat-umat lain. Tetapi aktualisasinya untuk umat Islam seakan semakin tertinggal. Mengapa hal itu terjadi? Yang pertama, karena umat Islam belum begitu memahami secara benar ajaran Islam dengan sempurna. Yang kedua, sebagian besar di antara umat Islam di dalam memahami syariat Islam hanya sebatas pada masalah aktivitas rutin, ritual, dan sakral semata. Sering terjadi kita mengambil ketentuan di dalam Islam itu hanya sebagian saja dan melepaskan ketentuan yang lain, sehingga tentu saja fungsi daripada syariat Islam tidak akan tampak dan bahkan akan hilang sama sekali. Hal itu merupakan penyakit yang sangat kronis. Dewasa ini memang sedang menjalar dan menggerogoti tubuh umat Islam. Dengan melekatnya berbagai penyakit di dalam tubuh Islam, maka sebagai akibatnya ruh al-jihad atau semangat jihad yang melekat di dalam tubuh Islam akan mulai hilang. Padahal jihad merupakan salah satu jalan sekaligus penopang untuk merealisasikan konsepsi yang ada dan merupakan penyebab kemuliaan eksistensi Islam dan umatnya. Seandainya semangat jihad tersebut sudah hilang di dalam tubuh umat Islam, maka sudah barang tentu Islam pun akan melemah pula dan bahkan akan menjadi lumpuh. Fakta ini seperti yang pernah diisyaratkan oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali sesuai dengan kondisi saat ini, isyarat itu adalah akan datang suatu masa di mana bangsa-bangsa akan mengoyak kalian sebagaimana orang lapar berebut makanan di atas meja. Para sahabat bertanya, apakah karena umat Islam sedikit, ya Rasulullah? Tidak, beliau menjawab, tidak. Bahkan umat Islam merupakan mayoritas. Akan tetapi kualitasmu
laksana buih di atas air. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut musuh-musuh kamu, dan Allah akan mencampakkan diri kamu sekalian penyakit al-wahn. Sahabat bertanya, apakah al-wahn itu? Wahai Rasulullah, Rasulullah menjawab, al-wahn adalah penyakit terlalu cinta dunia dan takut mati. Adalah suatu kenyataan bahwa umat Islam sekarang ini jika dilihat dari segi kuantitas jumlah merupakan umat yang mayoritas. Tetapi dari segi kualitas umat Islam kurang diperhitungkan oleh lawan. Bahkan dianggapnya lemah. Mereka bagaikan buih yang terbawa arus, diombang-ambingkan ke sana kemari. Ini disebabkan umat Islam belum memiliki bobot yang berarti, dan umat Islam sebagian masih menjadi pengekor umat lain. Oleh karena itu umat Islam jelas sekali memerlukan reformasi di dalam setiap aktivitas keagamaannya. Setiap muslim tidak boleh cepat merasa puas dan terlalu bangga dengan kondisi umat Islam pada saat ini. Kita harus mengadakan koreksi di sana-sini, membuat perubahan di berbagai sendi kehidupan, baik itu cara bermasyarakat, cara bernegara, cara berpolitik, maupun di dalam berbagai segi yang lain, baik yang sifatnya individual maupun kolektif. Bila hal itu tidak cepat diantisipasi dan dilaksanakan, maka tidak lama lagi umat Islam akan semakin terlena oleh kemegahan dan keagungan Islam masa lalu. Dan jika itu terjadi, umat Islam tentunya akan semakin terperosok ke dalam perangkap yang sengaja disediakan oleh musuh-musuh Islam yang sudah dari dulu mengintai kelengahan dan kelemahan umat Islam. Seperti kita akui, Islam adalah agama yang paling agung dan benar. Tetapi jika keagungan dan kebenarannya itu hanya sebatas tulisan ataupun untaian kalimat saja serta merupakan semboyan tanpa realitas, maka keagungannya tentu merupakan hanya bayang-bayang atau fata morgana belaka. Demikian kajian dari Rudi Darmawan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.